Halo, selamat pagi semuanya. Setelah kita vakum selama 1 tahun, akhirnya kita kembali bersama Blak-Blakan Apli. Kali ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Satrio Yudo Sampurno. Yes. Beliau adalah GM ya, General Manager dari Young Living. Lihat dong wangi-wangian di depan kita. Luar biasa kan? Ini semuanya dari PT Young Living ya Pak? Yes. Ini produk lokal atau impor Pak? Kita saat ini masih kebanyakan produk impor. Oh. Iya. Oke, sebelum kita nyampe ke sana, saya mau kulik pribadi Bapak dulu. Aduh. Oke. Jangan dalam-dalam Ibu ya. Tergantung mood Pak. Itu pertanyaannya nggak ada skrip tuh tiba-tiba aja gitu. Saya mau nanya Bapak apa gitu kan. Oke, boleh deh. Bapak udah menikah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya Pak, sudah Ya, laku. alhamdulillah. Istri satu? Satu Bu. Baru satu? Sampai sekarang? Mudah-mudahan satu. Mudah-mudahan satu ya Pak. Tapi Bapak sih kayaknya tipe setia ya Pak. Iya betul. Bukan setiap tikungan ada. Oh bukan. Tapi setia beneran. Ada putra, putri Pak? Saya ada putri satu, putra satu. Jadi udah pas pasangan. Oh udah? Iya. Nggak mau ada rencana nambah? Nambah anak ya Pak? Pengen sih, pengen. Nambah anak Pak? Iya. Okay. Pengen, cuman tergantung istri. Oke. Kan pabriknya di istri kan. Pabrik? Bapak usia berapa? Saya saat ini udah 40 Bu. Baru beranjak 40. Baru 40. Iya. Lumayan dewasa. Lumayan dewasa. Tampangnya maksudnya tua gitu ya. Enggak, saya nggak bilang bapak tua. Lumayan dewasa. Karena biasanya tuh laki-laki tuh menjelang dewasa tuh udah masuk ke 45. Laki-laki tuh agak lama Pak dewasanya. Oh gitu ya? Lebih Kenapa cepat ya Bu ya? perempuan daripada laki-laki. Oke. Emang kodratnya seperti itu? Kayaknya kodratnya seperti itu. Oke. Keluarga. Bapak udah punya anak 2, udah ada istri, itu pengen tahu. Ini kan kita tahu ya, dunia direct selling atau orang lebih familiar MLM, itu identik dengan no time. Artinya 24 hours kita harus working gitu kan. Bahkan handphone no silence. Handphone harus selalu on call. Betul. Itu ngadepinnya istri gimana Pak? So far sih bisa mengerti ya. Karena memang kata bisa mengertinya agak berat gitu. Karena kan udah melalui proses yang panjang ya Bu ya. Dalam arti saya di MLM ini tahun ini menginjak ke 9 tahun. 9 tahun di MLM. Dan kebetulan istri juga tahu lah ya dari sejak saya dari bawah di industri ini sampai ke posisi ini. Dari berbagai macam posisi, departemen. Jadi udah cukup memahami lah. Seluk-beluk MLM itu seperti apa. Dan sebisa mungkin ya harus atur waktu ya. Dengan keluarga harus komit juga sih. Emang office hour-nya Young Living itu jam berapa start? Kalau official sih jam 9 sampai jam 6. Tetapi memang ya namanya kerjaan MLM kan. Bohong lah ya. Kalau jam 6 itu kan pulang, yang didaftarkan ya Bu ya. Jam 9 sampai jam 6. Cuman ya banyak event, banyak ketemu leaders gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya. Kenapa saya tanya keluarga? Karena tuh kan kesuksesan satu perusahaan itu kan semua tergantung dari main management ya. Nah, main management ini semua depend on the family. Iya. Karena kalau kita terlalu fokus marketing, kita terlalu fokus ke perusahaan, and then perusahaan keluarga tuh kadang suka merasa dinomor-duakan gitu kan. Apalagi tiba-tiba lagi asik-asik tidur, ini produk di luar ya? Amerika? Iya, dari Amerika. Nah, kita kan jamnya beda nih kan. Betul. Tiba-tiba ada telepon. Betul. Gitu. Itu suka marah nggak sih Pak? Keluarga terganggu nggak sih? Udah biasa ya. Udah biasa ya. Awalnya enggak juga, karena di pekerjaan saya sebelumnya kebetulan saya kebanyakan bekerja di perusahaan multinasional dan kebetulan perusahaan Amerika semua. Oh, jadi dia ngerti ya? Iya, jadi dari awal kerja udah di perusahaan Amerika dan kebanyakan beda waktu, ya udah paham lah ya. Kalau istri juga mungkin wanita karir atau rumahan? Dulu ya wanita karir. Dulu juga ketemunya di pengalaman kerja yang pertama di perusahaan Amerika juga, jadinya ya cukup memahami lah. Bukan leader ya Pak? Oh bukan. Oke. Kalau Sabtu Minggu masih kantor? Kalau ada event aja. Oh ada event aja? Ada event. Keluar kota pasti sering kan? Keluar kota iya. Ya traveling-travelingnya MLM lah ya Bu Ina ya. Keluarga dibawa atau kan biasanya suka ada gathering kan? Keluar kemana? Itu keluarga dibawa? Enggak sih. Kalau kita benar-benar pekerjaan, keluarga. Oh gitu? Iya. Kan biasanya kan ada yang boleh bawa keluarga gitu kan? Betul. Cuman saya sih memutuskan untuk memisahkan lah ya.
Karena nanti takutnya dengan pekerjaan terlalu sibuk ngurusin keluarga, apalagi anak saya masih kecil gitu kan. Takutnya Jadi agak susah. Kan, papi ya, Iya. papinya lagi di stage, papi kan repot juga. Betul. Ini saya ngeliat Bapak nih, aduh, ini alumninya banyak banget ya. Dari MW, Tupperware, terus di Young Living. Betul. Belum banyak sih, Bu. Udah 3 perusahaan itu udah banyak, apalagi nih perusahaan skalanya udah internasional ya. Betul. Itu udah the best. Ini juga reference sales-nya apa? Work references-nya nih ada Mr. Kun. Oh, kenal Ibu Ina ya? Siapa yang gak kenal Pak Kun? Hai Pak Kun. Halo Pak Kun. Oke. Kita masuk ke Young Living. Ya. Young Living ini gak ada rencana bikin produk dalam negeri. Oh ada pasti. Tapi kan kita baru di Indonesia ini establish baru tahun kelima, Bu. Oh tahun kelima ya? Iya, kita masih balita banget nih, masih apa ya, belajar jalan lah istilahnya gitu kan. Jadinya produk pun juga kita masih kayak sepertiganya dari total SKU yang dimiliki global. Oh, oke. Jadi masih sangat sedikit produk kita yang ada di Indonesia. Nah nanti ke depannya memang kita juga mau combine dengan beberapa produk lokal. Tapi tentunya beberapa oil kita, karena oil kita itu kan dari tumbuhan asli Ibu ya. Dan Young Living itu selalu cari tumbuhan tersebut terbaik tumbuh di mana. Dan ada beberapa tumbuhan yang paling baik hidupnya di Indonesia dan akhirnya raw material dari Indonesia mau nggak mau. Oh, ya. Sudah terjadi atau sudah masih? Terjadi, sudah. Oh, sudah. Okay. Even sebelum Young Living Indonesia buka, kita udah ambil raw materialnya dari Indonesia. Oh, berarti walaupun diproduksi di Amerika, Betul. tapi raw material ada sebagian yang dari Indonesia. Betul. Oh, okay. Karena Young Living selalu ngambil raw material tumbuhan ini paling bagus tumbuh di negara mana. Gitu. Karena kan nggak semua tumbuhan tumbuh di berbagai belahan dunia ya Bu ya. Iya, cuacanya juga. Betul, cuacanya. Saya sih taunya Young Living itu cuma aromaterapi ya, tapi ini saya lihat ada apa nih? Ada sabun juga sekarang. Ya, itu ada apa? Deterjen, ada dish soap gitu ya. Oh, ini semua 100% masih Amerika. Amerika. Betul. Oke. Jadi yang best seller produk mana sih, Pak? Sebenarnya basicnya oil kita tentunya. Karena kan DNA kita oilnya. Tapi produk-produk yang lain ini pun juga infuse oleh oil kita. Oh, oke. Dan kebanyakan yang kita bawa di sini adalah yang best seller sih. Oke, itu ingredient dari semua produk ini pasti ada. Ada oilnya, ada essential oilnya. Oh, oke. Iya. Ini kan ada, saya sering baca tuh ya, kalau browsing tuh katanya apa tuh yang aroma jeruk ya, lemon atau apa bisa buat diminum, itu bener nggak? Iya, jadi ada beberapa oil yang memang kita daftarkan untuk bisa dikonsumsi. Kayak gitu. Ini Bu ya, ini antara dua peppermint ini beda. Ini peppermint yang topical, yang dioles, ya kan, atau yang dihirup aja. Kalau yang ini yang boleh diminum, ingest. Oh oke, itu dicampur dengan air putih. Iya, berbagai macam sih Bu. Buat apa Pak fungsinya? Sebenarnya kalau produk-produk kita ini karena dari tumbuhan, jadi sebenarnya fungsinya balik lagi ke fungsi tumbuhan itu sih Bu. Kan kita udah kenal ribuan tahun ya, misalnya dari orang tua atau dari kakek nenek, oh ini biasanya kalau sakit minum ini minum ini. Nah kita dari tumbuhan itu 100% tanpa campuran. Jadi kalau manfaatnya sebenarnya kembali lagi ke tumbuhan tersebut. Buat anak-anak juga aman. Iya, tapi ada beberapa yang memang kita kasih warn ya, kalau buat anak-anak itu harus dicampur dulu, seperti itu. Tapi ini yang tadi peppermint kalau dewasa nggak perlu dicampur, langsung aja gitu? Boleh aja sih. Oh boleh aja, buat teh namanya peppermint kan biasanya buat teh kan? Betul, buat teh. Ini ada minuman juga, jadi bukan hanya di ini ya, jadi dia ke suplemen juga ya? Ini kita lebih ke minuman apa ya, buat apa, meningkatkan imunitas. Oh pasti best seller selama pandemi? Iya, tapi emang oil sih tetap nomor 1 sih ya. Tetap oil ya? Tapi katanya harganya mahal Pak. Kenapa ya saya sering ditanya tuh, kenapa sih Bu Ina kalau MLM tuh mahal? Bu, sebenarnya mahal itu tergantung value-nya ya. Relatif ya. Iya kan? Karena gini Bu, kita untuk satu oil 15 mili, kadang kita membutuhkan bahan baku yang sangat banyak. Jadi kayak satu botol 15 mili lemon, kita butuh 90 buah lemon. Satu botol lemon kecil 15 itu? 15 mili, kita butuh 90 buah lemon. Waduh. Terus kita punya rose yang 5 mili, itu butuh sekitar 2 kilo
petalnya si rose itu. Jadi ibu bisa bayangin. Iya, mahalnya di situ ya. Jadi dari raw material memang. Karena kita nggak nyampur sama sekali. Jadi nggak ada. Jadi itu nomornya berarti ini dong. Maksudnya kategori obat tradisional impor ya? Kategori kita ada yang udah masuk ke OT, ada yang masih kosmetik. Oh, oke. Oke. Ternyata yang living itu best sellernya ini belum kolagen. Yes. 1 botol bisa langsung diminum. Iya. Kita coba rasanya. Ini Bu Ina ya. Enak. Sayang masih ada dikit. Ya. Bu, Ibu coba ini minum 90 hari tiap hari sekali. Ibu lihat kerutan-kerutan, freckles. 90 hari berarti 3 bulan. 3 bulan. Setiap hari. Yes. Beli 1 dus gitu isi berapa? 1 dus ini isinya 10. Cuma buat 10 hari? Iya. Berarti kalau buat 3 bulan? Tapi kita ada yang jual yang isi 30 juga. Oh, berarti harus 3 dus gitu. Iya. Itu berapa harganya, Pak? Yang 3 dus itu sekitar 1,6 atau 1,7. 3 dus atau langsung? 3 dus. 3 dus 1,6? Iya. Buat Sekjen Apri pasti harganya beda. Oh, boleh. Keren sih, ini rasanya juga enak. Selama berturut-turut, sehari sebotol? Sehari sebotol. 90 hari, beda? Iya, Ibu udah langsung bisa lihat hasilnya. Even ada beberapa yang saya lihat sendiri, itu 2 bulan aja udah kelihatan hasilnya. Jadi kalau Ibu mau coba trial ya, dicek aja dulu tuh sebelumnya seperti apa foto. Aku langsung order, before after ya, aku langsung order. Belum kolagen. Tapi nggak boleh beli botolan kan? Harus minimal 1 pack ini 10. Itu Bapak tinggal kan? Saya tinggal. Saya bawa pulang ya. Boleh. Luar biasa. Yes. Berarti ini ya best seller ya? Yeah. Udah dapat marpom kan? Udah, halal MUI juga udah. Udah halal MUI, terus khasiatnya berasa setelah 90 hari. Betul. Ini produk terbaru kita. Oh ini terbaru. Tapi udah jadi best seller? Udah jadi best seller. Dicoba. Enak rasanya. Menarik ya, ini Bapak juga ternyata ada sabun, ada pasta gigi ya. Iya, betul. Terus ada lagi deterjen, itu buat cuci piring di sop. Oh, cuci piring juga ya. Dan semuanya masih 100% US. Ya. Kalau misalnya nih Pak ya, katakanlah kan Bapak ngerasa masih balita nih kan, sedangkan peraturan kita dari BKPM itu kan paling enggak harus ada produk lokal ya 20% gitu. Betul. Kalau tiba-tiba dipaksa memang harus ada, udah siap ya? Oh sudah. Jadi kita emang udah menjajaki ya di tahun ke-2 itu kita udah mulai menjajaki dengan beberapa perusahaan lokal di sini. Jadi masih on proses, tapi memang terkendala pandemi kemarin 2 tahun kan. Ada beberapa yang ke stop, tapi nanti setelah ini saya yakin sih tetap lanjut sih. Oh, Bapak nyinggung pandemi. Jadi inget lagi saya kalau kita pernah pandemi. Apa masih ya sekarang? Masih Bu. Itu selama pandemi sehat gimana Pak? Saya rasa sama ya sama teman-teman perusahaan direct selling lainnya. Agak turun ya? Agak turun setelahnya. Awal-awal kita sangat-sangat baik sih, sangat-sangat bagus gitu ya. Terus sekarang udah balik normal atau masih? Kalau di kami tetap lebih tinggi dari sebelum pandemi sih. Oh, oke. Jadi kalau dibandingkan, kita kan pandemi 2020 awal ya Bu ya. Kalau sales saat ini dibandingkan 2019 sebelum pandemi tetap lebih baik sih. Oh, alhamdulillah. Berarti udah bukan balita lagi, Pak. Ini udah bisa lari sebenarnya. Iya, baru umur ke-6 sih Bu, udah bisa jalan lah sekarang. Pelan-pelan ya. Lumayan Pak, itu sudah sangat-sangat lumayan. Leader nih Pak, ini rata-rata leader banyakan laki-laki atau perempuan nih? Kebanyakan kita perempuan. Sama aja ya di mana-mana ya. Betul. Dia perempuan gitu. Nggak ada pernah bermasalah Pak dengan leader yang kita tahu lah ya, karakter leader kan kadang rada ajaib kan, karena dia kadang suka merasa gue lah yang bikin produk lo laku gitu kan. Kadang suka ada minta perlakuan khusus atau gimana? 1-2 sih pasti ada ya Bu Ina ya. Tapi memang kebanyakan leader yang living itu awalnya dari suka produknya. Mereka nggak tahu kalau ini direct selling. Tiba-tiba ya dia sharing produk gitu ya di sosial media, terus ada yang join, and then dia tiba-tiba dapat komisi, kaget ya, gitu ya. Jadi karena awalnya dia suka sama produknya dan dia sharing benar-benar produknya, dan dia jarang sekali yang sharing tentang bisnisnya, malah lebih ke produk. Jadi mereka benar-benar asosiasi ke produk gitu. Jadi nggak terlalu banyak menuntut, terlalu demanding, pengen ini itu, nggak, selama produknya bagus. Produknya available. Biasanya demanding ketika apa? Produknya OOS, produknya out of stock. Marah. Marah. Kenapa? Karena dia butuh produknya gitu. Jadi orientasinya lebih ke produk sih. Lebih banyak ke user berarti ya? Lebih banyak user. Betul, lebih banyak user.
Sekarang top leadernya ada berapa orang, Pak? Kita top leadernya sekitar 37, Bu. 37 dan itu mostly perempuan? Mostly perempuan, adalah 1-2 yang laki-laki ya. Oke. Kalau ngatasin tuh kadang kan suka namanya kita jaringan ya Pak ya. Jaringan itu apalagi namanya perempuan ya ibu-ibu itu kan suka tiba-tiba datang ke kantor. Mungkin dia ngerasa apa kardusnya rusak atau merasa pernah nggak sih ngalamin hal seperti yang dikomplain sama ibu-ibu gitu ya. Terlepas dari dia top leader atau bukan member gitu ya. Sampai harus nantangin. Mana sih GM lo gitu? Mana sih direktur lo? Pernah nggak sampai mengalami hal seperti itu? Sejauh ini sih belum pernah sih Bu. Karena memang kita nggak ngelihat level ya. Dan teman-teman di di experience center, dari customer service, kita udah punya sistem di mana mereka bisa menganalisa, mereka bisa buat keputusan gitu sih. Jadi memang udah sampai level mana ya, kalau memang itu masih kewajiban kita untuk mengganti, kita ganti sih. Mengedukasi. Bapak tuh gimana caranya yang living mengedukasi leader, member itu perlakuannya beda nggak antara perusahaan mengedukasi leader dengan perusahaan mengedukasi member biasa? Ada trik atau apa? Iya. Kalau kita secara keseluruhan, kita banyak bermain dari awal di sosial media, terutama di Instagram. Jadi kita punya beberapa Instagram di mana ada yang sifatnya very general untuk produk dan brand. Ada satu Instagram yang benar-benar khusus untuk edukasi. Oh, oke. Jadi ada 2 sosmed ya? Ada 2 sosmed gitu ya. Dan dua-duanya itu official? Dua-duanya official. Yang untuk edukasi itu benar-benar kita kasih contoh, even kayak penggambaran iklan seharusnya yang benar, yang tidak menyalahi seperti apa, terus cara berbicara, semua itu through social media gitu ya. Nah di samping itu setiap bulan itu kita ada tiap minggu 2 kali pasti, dan itu terbuka untuk umum gitu ya. Itu yang lebih kayak training live. Masih online atau sudah offline sekarang? Kebanyakan kita masih online Bu, karena kita memang dari awal kita mengedepankan online sih. Kita tanpa pandemi pun udah mengedepankan online. Betul, dari sejak 2017 kita udah online, udah full online. Transaksi kita juga 99% online. Oh, oke. Iya, jadi kalaupun kita punya experience center, tidak melayani transaksi. Jadi di situ cuman bisa coba-coba produk, bisa dapat product knowledge, dia bisa pick up barang, tapi semua transaksi online. Oh, oke. Iya, itu. Jadi nggak ada kayak table talk, misalnya kayak apa GM bicara atau apa? Kalau itu lebih ke leaders meeting, itu hanya sebulan sekali. Tapi top ada leadersnya aja tetap ada. Tapi itu juga kebanyakan online Bu. Banyak online juga? Iya. Sekarang kan lagi gencar offline kan? Kita offline-nya paling 1 quarter 1 kali ya. Cuma memang kita beberapa event offline juga ada, tapi itu lebih di drive sama tim sales. Mereka ke beberapa kota mungkin yang baru gitu ya. Karena kan yang living ini kan belum benar-benar merata di seluruh Indonesia Bu. Gitu. Jadi untuk kota-kota yang agak di luar Jawa biasanya tim sales datang ke kota tersebut offline, mengenalkan secara langsung. Karena kadang beberapa consumer Indonesia nggak percaya kalau nggak ketemu langsung kan. Nah itu masih kita treat dengan offline. Tapi kebanyakan tetap through online sih. Kemarin nih, ini udah mau masuk ke sesi-sesi agak mau selesai. Mau pengen tahu sih. Kita kan dulu pernah dengar ya kasusnya robot trading. Oh iya. Rame kan itu ya. Iya. Semua tuh mengedepankan sistem MLM. Betul. Terganggu nggak sih member Bapak dengan adanya itu? Sedikit terganggu. Kalau menurut laporan beberapa leader saya. Kenapa? Karena waktu itu kan menjanjikan income yang lumayan tanpa bersusah payah kan. Yeah. Sedangkan kalau di MLM kan kita harus jualan. Kita harus ditolak ya kan. Kalau di situ kan tinggal taruh duitnya, liatin deh tuh tiap malam. Ya kan? Itu aja kan algoritma. Dan kebanyakan orang kita kan senang tuh yang kayak gitu ya, tanpa kerja keras. Nah, itu sempat impact Bu, terus terang. Tetapi memang yang kita edukasi adalah gini,
trading atau apapun itu adalah sarana berinvestasi, ya kan? Di mana yang harusnya masuk ke situ adalah uang hasil kita bekerja. Pekerjaan tetap harus ada, sehingga kita balikan ya pekerjaan utamanya tetap di Young Living dong, itu sih. Sempat drop nggak? Enggak sih waktu itu enggak. Cuma kan ada beberapa laporan lah, ada leader yang kurang fokus, business builder yang kurang fokus gitu kan, agak malas-malesan karena udah mendapatkan income besar sampingan dari situ. Trading. Betul. Nah, tapi kalau dari income perusahaan nggak bermasalah ya? Income perusahaan alhamdulillah sih sampai sekarang enggak sih, Bu. Oh, oke. Karena kan dengar dari perusahaan-perusahaan lain kan banyak yang terganggu banget ya, karena kan ada yang jaringannya di hijack, terus top leadernya ada yang akhirnya belok dari jualan produk, dia cuma mainin trading gitu kan, recruiting gitu. Kalau di Young Living nggak mengalami? Alhamdulillah itu, karena mungkin balik lagi itu Bu, mereka pada dasarnya betul, awalnya karena produk kan, utamanya mereka butuh produknya, bukan butuh bisnisnya gitu kan, sehingga ketika ada side income apapun itu, mereka tetap datang butuh produk. Ya. Betul. Ya kita makan nasi, walaupun banyak ada roti, ada croissant, ada apalah semuanya. Balik lagi nasi gitu. Iya, betul. Oke, jadi kalau dari uraian Pak Satrio sih aku ngelihatnya bahwa untuk member ya, Young Living itu lebih banyak jadi user ya. Betul. Mereka nggak keberatan dengan pricing yang mahal gitu? Karena dulu pada saat... Berapa sih satu setnya ini? Kalau satu set ini hampir 2,4, 2,3 something. Itu dapat semuanya lengkap aroma? Dapat 10. Sebenarnya kalau jenis oil kita ada 100. Sebenarnya kalau di globalnya ada 200 lebih, Bu. Yang masuk ke Indonesia baru sekitar 100 lebih dikit lah. Oh, jadi satu paket itu milih aromanya? Enggak, kita udah ada kasih paket 10 oil sama ada pengencernya. Lalu ada beberapa kayak botol-botol kecil, roll on untuk dia DIY. Karena kan pemakaiannya kan sebenarnya bisa dicampur-campur. Tapi yang kita pastikan adalah karena ini paket premium starter kit gitu ya. Kita pastikan bahwa oil-oil yang di situ memang oil-oil yang basic yang sebagai pengguna baru. Daily use lah ya. Daily use. Kalau ini harga-harga ininya? Itu beraneka ragam, tapi itu kebanyakan juga ini, Bu. Dia merupakan biang ya. Jadi dicampur lagi dengan air gitu. Oke. Jadi satu botol ini bisa buat dipakai berapa itu masih ini kayak sirup jadinya ya? Iya, campur air baru bisa dipakai. Ini juga begitu? Betul, sama Bu. Tapi kalau odol kan enggak kan? Odol langsung kan langsung dicampur apa lagi gitu. Campur oli gitu. Ini juga gitu ya, sama. Iya, sama. Minuman enggak langsung? Minuman langsung. Jadi itu rate-nya harganya sekitar 2 jutaan semua atau? Enggak, sebenarnya oil kita itu mulai dari 100 ribuan. Itu eceran? Enggak, di satu botol ada. Ya? Iya. Jadi nggak harus paket gitu? Nggak harus paket. Itu pakai buat tutup poinnya atau? Kan kita ada istilah tuh, supaya aktif kan harus ada tutup poin tiap bulan sekian, itu nggak ada kayak gitu? Nggak ada. Jadi memang kalau saya mau beli gitu ya, ini saya beli satu botol ini bisa? Boleh. Gitu. Boleh. Asal udah member Ibu ya? Iya, pasti member. Oke. Jadi memang harganya nggak mahal-mahal seperti yang makanya banyak user ya? Banyak user. Oke. Jadi memang nggak terganggu ya. Mau ada robot trading kayak, mau ada gajah trading kayak, nggak karena memang. Tapi sebenarnya ada satu hal yang menarik ya Bu Ina ya. Mungkin nggak cuman kita doang ya yang terganggu, tapi dengan konsep sekarang online, bukan sekedar marketplace-nya, tapi konsep online-nya ini ngebuat berbagai macam produsen itu bisa memiliki konsep seperti MLM tapi bukan MLM. Jadi kayak direct to consumers tanpa melewati beberapa proses dan dia bisa memberikan komisi gitu kan. Tapi dia sebenarnya bukan MLM. Kalau saya kenalnya itu apa? Dropship. Direct to consumers, D2C. Ya. Menurut saya itu yang agak bisa mengganggu industri kita ya. Karena dia bisa menggunakan konsep MLM meskipun tidak multi level, tapi beberapa komisinya dia itu seperti MLM, tetapi dia tidak terikat aturan-aturannya MLM.
bukan tidak terikat, ngelawan. Dia nggak mau terikat. Karena pengertian penjualan langsung itu atau MLM ya, itu kan single level pun masuk kategori. Betul, harusnya. Iya. Betul. Jadi seharusnya dia juga harus punya SPL. Gitu betul. Tapi sekarang banyak sekali yang dia di luar dari itu kan, tapi dia menjalankan banyak konsep sih. itu. Alasan itu kalau kita tegur izinnya susah atau prosesnya ribet atau apa. Betul. Kita sih kalau saya ya karena basicnya saya memang orang hukum gitu ya, saya melihat ini antara dua masalah sebenarnya. Tidak mau mematuhi hukum, ya alasan karena ribet dan lain-lain itu memang itu sih tergantung prinsipalnya. Iya. Tapi yang kedua juga saya melihat dari regulasi kita ya. Regulasi kita kan memang sebenarnya nggak ribet buat yang ngerti. Iya. Nah sosialisasi gitu ya, how to get the license itu tuh memang sangat penting buat si prinsipal. Makanya saya dengan teman-teman dari perdagangan itu saya selalu mengajak, ayo kita lebih sosialisasi. Sebenarnya perizinan itu nggak sulit kok kalau kita paham. Betul. Gitu. Atau mungkin mereka juga udah cukup paham dan dia tahu resiko ya. Nah, jadi dia nggak mau. Jadi gini, gue terakhir setahun gitu ya. Kalau gue untung ya gue urus izin. Kalau setahun gue udah rugi ya udah ngapain. Betul. Kadang gue baru start gitu ya. Tapi tiba-tiba 8 tahun udah nggak laku lagi. Ngapain terusin izinnya. Betul. Tapi kalau akhirnya laku lupa. Kasihkan jualan. Tapi memang kalau saya ngelihat itu perusahaan-perusahaan internasional ya dari luar negeri itu memang lebih tough, dia lebih bisa bertahan di Indonesia. Mungkin karena di backup oleh kantor pusat ya. Betul. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan lokal yang kuat sih, tidak semua, cuma memang itu tadi ya. Engap kalau kata bahasanya tuh ntar on off lagi rame dia bisa jualan lagi enggak. Itu kadang itu salah satu fungsi APLI ya ke anggotanya. Kata kalau ada yang seperti itu, kita open sebenarnya buat discuss. Cuma kadang mereka suka malu. Maksudnya, aduh perusahaan gue kok gini amat. Suka malu. Padahal tuh fungsi APLI adalah membina anggotanya. Gitu, termasuk konsultasi juga ya? Iya, termasuk konsultasi juga. Tapi kalau perusahaan yang punya top manajemen kayak Bapak kayaknya nggak usah konsultasi ke APLI. Oh enggak lah Bu. Kayaknya udah, ini saya ngeliat rekodnya aja udah luar biasa gitu kan. Jadi amazing company ya, baru. Ya tapi kan saya juga belajar dari senior APLI juga Bu. Oh iya sih, nggak jauh-jauh ya Pak. Iya. Mainnya kayak main bulu tangkis di situ lagi, di situ lagi. Situ lagi. Sekarang tanggapan Bapak tentang money game. Money game nggak? Aduh kurang begitu tahu tuh Bu. Money game itu money uang, game itu permainan. Jadi permainan uang. Monopoli dong. Sebenarnya nggak gitu juga. Money game itu tau lah ya kita tuh kayak ada orang yang mendapatkan passive income. Jadi kayak salah satunya bentuk tadi ya digital trading ya, agak rusak dengan adanya robot-robot palsu yang melakukan perekrutan secara MLM. Kemudian ada juga yang menjanjikan untung besar ya kayak misalnya join 10 juta cuma dapat tumbler. Terus kemudian nanti kalau lo ajak teman lagi dapat cashback atau misalnya dapat referral bonusnya 20%. Terus nanti begitu terus sampai dia ngajak orang di kelipatan berapa tetap dapat bonus. Itu kan udah money game banget ya. Kayak itu dong ya apa? Skema piramida ya? Ya kayak piramida, Ponzi apa gitu kan. Itu tanggapan Bapak ya untuk bisnis seperti itu gimana? Dari seorang kacamata, ibaratnya pelaku direct selling. Betul. Ya pasti merugikan ya Bu ya. Tetapi memang ujung-ujungnya adalah pengawasan dan aturan. Ya kan? Karena biar bagaimanapun bisnis-bisnis seperti itu tumbuh karena ada demand kan. Ada yang quote-to-quote bisa dibohongin ya. Nah, jadi memang harus pengawasan sama aturan harus jelas. Gitu. Jadi nggak ada ruang untuk mereka bisa berkembang. Kenapa? Karena kalau namanya konsumen, apalagi masyarakat kita 250 juta, 260 juta ini, itu level pendidikannya kan berbeda-beda, level pengetahuannya berbeda-beda. Mungkin kalau orang yang udah tahu MLM, udah paham MLM, mungkin nggak akan tertarik tuh Bu dengan money game. Iya sih. Tapi kebanyakan sasarannya money game itu justru orang-orang yang nggak paham MLM. Iya. Ya kan? Dia bilang ini sama aja sama MLM kok, MLM boleh kok, kayak gitu kan ya. Tapi padahalnya di dasarnya, di baliknya nggak ada produk, nggak ada marketing plan yang jelas gitu kan. Tapi berdasarkan ya bagaimana membangun jaringan, bagaimana kita banyak ngerekrut orang. Ya balik lagi antara edukasi itu susah sih menurut saya karena jumlah penduduk kita banyak ya. Tinggal pengawasan sama aturannya sih yang harus diperkuat ya. Lagi ya.
Kan Bapak ini jadi anggota APLI udah berapa lama Pak? Sejak perusahaan ini bermasuk ya. Tanggapan Bapak tentang APLI apa sih? Menurut saya APLI harus terus diperkuat ya Bu ya. Dan memang eksistensinya harus benar-benar dilihat, apalagi oleh kementerian gitu ya. Supaya memang anggota-anggota, nggak hanya anggota secara perusahaan, tapi anggota member dari perusahaan-perusahaan tersebut juga merasakan manfaatnya dan banyak benar memahaminya. Karena dari beberapa MLM yang saya pernah bekerja gitu ya, nggak semua loh Bu membernya tahu APLI, iya kan? Dan kadang APLI itu bisa jadi selling point buat perusahaan, ya kan? Karena MLM ini di Indonesia ini unik Bu. Orang yang suka MLM sangat percaya dengan MLM. Tapi di satu sisi ada orang yang benar-benar stigmanya negatif gitu kan. Dan adanya APLI sebagai asosiasi yang dipercaya dan diakui pemerintah itu sebenarnya bisa nilai jual oleh perusahaan juga kan. Itu sih. Jadi harapannya sih memang APLI ini dapat terus berkembang, terus ngeliatin eksistensinya di mata anggotanya dan juga di mata pemerintah ya. Itu sih. Itu saran ya buat APLI ya. Iya. Ada kritik nggak? Mungkin APLI kurang gimana atau sekjennya terlalu galak? Kalau kritik sih so far sih enggak ya Bu ya. Justru mungkin saya yang minta maaf sebagai anggota. Itu sebenarnya pertanyaan berikutnya. Kenapa Bapak CEO Forum nggak datang? Itu sebenarnya mau saya tanya itu. Nggak, sebenarnya karena saya baru pulang Bu dari luar negeri. Beberapa hari yang lalu. Dan saya sebenarnya sudah menugaskan wakil saya. Tapi kebetulan orang tuanya beliau sakit, tiba-tiba masuk rumah sakit. Jadi dia izin nggak bisa mewakilkan saya. Dan nggak ada orang yang lebih tepat untuk mewakilkan saya. CEO Forum itu kan udah kita plan tuh jauh-jauh hari. Gitu betul. Itu kan isinya pimpinan-pimpinan nomor 1 perusahaan APLI yang datang. Iya. Jadi agak-agak jadi saya mohon gitu. maaf justru Bu. Saya cek ini yang living datang nggak waktu CEO? Nggak datang Bu. Oke, jadi ada bahan buat dimarahin. Satu kata ya yang kita minta ini biasa tuh Pak, kata penutup ya, atau ibaratnya kesan dan pesan Bapak sebagai bukan pelaku ya, sebagai top manajemen di Young Living. Jadi quote terakhir Bapak buat member Young Living dan buat yang non member Young Living, tapi untuk audiens yang bergerak di bidang direct selling. Jadi mungkin menurut saya pesannya untuk semua ya, pesannya untuk semua, apalagi pelaku MLM. Saya selalu percaya bahwa semua itu perlu proses. Dan saya selalu bilang nggak ada magic pill, nggak ada pil ajaib untuk kita bisa sukses di MLM. Tapi kita harus melakukan proses, kita harus bekerja keras, sehingga hasil itu akan mengikuti. Karena terkadang kita dengar sana-sini, oh si ini bisa ngelakuin A, si ini bisa ngelakuin B. Pengen cepat-cepat menuju tujuan, tapi akhirnya kita salah melakukannya. Dan akhirnya ujung-ujungnya nama kredibilitas kita sendiri di industri ini dan juga merusak nama baik industri MLM. Kenapa banyak orang masih punya stigma negatif? Itu karena orang-orang seperti itu. Padahal di balik itu banyak sekali orang yang melakukan MLM dengan benar dan baik tanpa modal apapun bisa berhasil dan mengubah hidupnya dan hidup orang lain. Nah jadi mungkin pesan saya itu bahwa kita yuk melakukan bisnis MLM ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan aturan dan mendapatkan hasil yang baik dan jangka panjang. Tidak terasa sudah 40 menit kita bersama Bapak Satrio Yudo Sampurno dari PT Young Living Indonesia. Ya beliau adalah tadi dari awal terjelaskan sebagai GM. Pengalamannya luar biasa karena tidak hanya di Young Living tapi beliau juga sudah ada di beberapa perusahaan. Saya terima kasih sekali atas waktunya Bapak. Saya terima kasih udah diundang. Ya semoga Young Living tambah maju, tambah sukses. Dan yang penting adalah tomorrow is now. Thank you Bapak. Thank you Bu Ina. Selamat pagi. Selamat pagi.